Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Gerai Tak Bernama. Khutbah Bapak di malam ini adalah tentang anak dan istri Nuh yang mati tenggelam di air bah. Umat Kristiani mempermasalahkan Quran surat Hud ayat 41 sampai 43 yang menyebutkan bahwa anak Nabi Nuh mati tenggelam di dalam air bah. Baiklah, akan saya mulai dengan anak Nuh dulu. Quran surat Hud ayat 41 sampai 43 artinya. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya ketika dia berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak Nuh, termasuk orang yang ditenggelamkan. Kebanyakan ahli tafsir Al-Quran menyebutkan bahwa anak Nuh yang dimaksud di surat Quran surat Hud ayat 42 adalah Kan'an. Dan umat Kristiani banyak yang mencela bahwa anak Nuh cuma 3. Ini disebutkan di surat di Kejadian pasal 10 ayat 1 bahwa anak Nuh adalah Sem, Ham, dan Yafet. Sedangkan Kan'an adalah cucu Nabi Nuh. Nah, kita mulai dengan cerita di Kejadian pasal 11 yang rancu. Kita akan mulai dengan Arfaksad. Ini saya dapati di kosakata Ibrani. Arfaksad ini adalah anaknya Sem atau cucunya Nabi Nuh. Sedangkan di kosakata disebut juga di bawahnya bahwa Arfaksad ini adalah anaknya Nabi Nuh. Nah, di sini orang Kristiani tidak ada yang tahu bahwa Arfaksad adalah anaknya Nabi Nuh. Kenapa bisa begitu? Karena ceritanya memang tidak ada yang menjelaskan bahwa Arfaksad adalah anak Nabi Nuh. Tidak ada pasal di Kejadian yang menyebutkan bahwa Arfaksad adalah anaknya Nabi Nuh. Sedangkan di kosakata Ibrani ada disebutkan situ bahwa Arfaksad adalah putra ketiga dari Sem dan putra Nuh. Nah, putra Nuh di sini nggak disebutkan putra Nuh yang keberapa, tetapi putra Nuh. Nah, kita akan mulai dengan cerita Terah yang di Kejadian 11 ayat 26. Anak-anak Terah adalah cuma 3, yaitu Abram, Nahor, dan Haran. Ini di sini tidak diceritakan bahwa Terah memiliki anak lain selain Abram, Nahor, dan Taran. Abram, Nahor, dan Haran. Itu diceritakan di sini bahwa Terah memiliki istri lain selain ibunya Abram, Nahor, dan Haran. Nah, inilah kerancuan-kerancuan yang akan kita buka
di Kejadian pasal 11. Sedangkan tiba-tiba di Kejadian pasal 20 ayat 12, Abram mengaku bahwa Sarah, istrinya itu adalah adik tirinya. Artinya, Sarah anak Terah juga dari istri yang lain. Jadi Sarah ini satu bapak dengan Abram, tetapi beda ibu. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 11 ayat 26, Terah ini tidak memiliki istri yang lain. Cuma disebutkan bahwa anak-anak Terah adalah Abram, Nahor, dan Haran. Nah, begitupun dengan Nuh. Di Kejadian pasal 10 ayat 1, itu cuma disebutkan anaknya cuma 3, yaitu Sem, Ham, dan Yapet. Nah, di sini ada cerita yang ditutupi, tetapi saya dapati bahwa Arpaksad di kosakata bahasa Ibrani adalah anak Sem yang ketiga dan juga anak Nuh. Artinya, selain Nuh memiliki anak yang 3 itu, Arpaksad ini juga adalah anak Nuh, tetapi tidak disebutkan di pasal Kejadian bahwa Arpaksad adalah anak Nuh. Cuman ada di kosakata bahasa Ibrani bahwa Arpaksad adalah anak Nuh. Nanti akan saya share di TS saya supaya ada bukti bahwa sesuai leksikon Ibrani dengan nomor leksikon 0775, nomor leksikon Ibrani 0775, itu Arpaksad ternyata selain anak ketiga dari Sem, juga adalah anak dari Nuh. Nah, sedangkan di Kejadian pasal 11 saja, ini banyak kontradiksi antara anaknya Arpaksad, yaitu Kanan. Menurut Masoret dan naskah Septuaginta, ini ada kontradiksi. Sedangkan di Kejadian pasal 10 ayat 6, Kanan juga disebut sebagai anak keempat dari Ham. Ham ini anaknya, Ham ini adik dari Sem. Ham adalah kakak Yapet. Sedangkan di pasal Kejadian yang lain, Kanan ini adalah anaknya Arpaksad. Kita mulai dengan Arpaksad. Adalah salah satu anak Sem. Ini disebutkan di Kejadian pasal 10 ayat 22 dan di 1 Tawarik pasal 1 ayat 17 dan ayat 24. Bahwa Arpaksad adalah anak Sem yang lahir 2 tahun kemudian setelah air bah. Ini disebutkan di Kejadian pasal 11 ayat 10. Nah, ini di naskah Ibrani yang Masoret menyatakan bahwa Arpaksad adalah bapak Selah yang lahir ketika ia berumur 35 tahun. Jadi ketika Arpaksad berumur 35 tahun, ia melahirkan Selah. Ini disebutkan di Kejadian pasal 10 ayat 24 dan pasal Kejadian 11 ayat 12 dan di pasal 1 Tawarik 1 ayat 18 dan ayat 24. Sedangkan di naskah Septuaginta dan Pentateuch Samaria menyebutkan ini ketika Arpaksad memiliki anak itu ketika umur 135 tahun, bukan umur 35 tahun seperti yang naskah Masoret sebutkan. Nah, ini di umur Arpaksad saja sudah ada kontradiksi tentang masalah umurnya. Menurut naskah Masoret, Arpaksad berumur 35 tahun ketika memperanakan Selah. Sedangkan menurut naskah Septuaginta, Arpaksad berumur 135 tahun ketika memperanakan anaknya. Nah, anaknya ini bukan Selah, justru malah Kenan.
malah Kan'an anaknya, bukan Selah menurut naskah Septuaginta. Inilah kekeliruannya di Kejadian pasal 11 tentang Arphaxad. Menurut naskah Masoret, umurnya adalah 35 tahun ketika memperanakan anaknya itu Selah. Sedangkan menurut naskah Septuaginta, umur Arphaxad adalah 135 tahun ketika memperanakan Kan'an. Jadi antara umur memperanakan jelas beda, dan ketika anak yang dilahirkan juga beda juga. Ini udah dua kontradiksi di sini. Dan ini di Lukas pasal 3 ayat 36 ini juga Arphaxad memperanakan Kan'an dan bukan memperanakan Selah. Ini kayaknya sih Lukas mengikuti naskah Septuaginta. Padahal menurut naskah Masoret itu anaknya adalah Selah, anak Arphaxad itu. Naskah Masoret menyebutkan Arphaxad hidup selama 403 tahun setelah memperanakan Selah. Nah, ini disebut di Kejadian pasal 11 ayat 13 bahwa naskah Masoret menyebutkan bahwa Arphaxad hidup selama 403 tahun setelah memperanakan Selah. Artinya Arphaxad hidup 438 tahun. Kita bisa total dari umur Arphaxad memperanakan Selah 35 tahun, dan setelah memperanakan Selah 35 tahun ditambah 403 tahun menjadi 438 tahun. Ini juga kontradiksi dengan naskah Septuaginta. Naskah Septuaginta menyebutkan bahwa Arphaxad berumur 430 tahun masih hidup setelah memperanakan Kan'an. Jadi jika waktu memperanakan Kan'an umurnya adalah 135 tahun ditambah 430 tahun masih hidup setelah memperanakan Kan'an, maka umurnya adalah 565 tahun. Ini kontradiksi yang ketiga. Jadi Arphaxad dinyatakan sebagai ayah Selah oleh naskah Masoret, sedangkan menurut naskah Septuaginta, Arphaxad adalah ayah Kan'an. Sedangkan di Lukas sendiri mengikuti naskah Septuaginta. Di Kejadian pasal 10 ayat 6, Kan'an itu justru adalah anak keempat dari Ham. Tadi adalah anak dari Arphaxad, cucunya Nuh. Arphaxad ini disebutkan di leksikon Ibrani adalah anak Sem yang ketiga, atau juga disebutkan adalah anaknya Nuh. Nah, sedangkan di Kejadian pasal 10 ayat 6 disebutkan Kan'an ini adalah anaknya dari Ham. Ham ini adalah adiknya Sem, dan Ham ini adalah kakaknya Yafet. Jadi jika ada perbedaan di kitab Kejadian pasal 10 dan pasal 11, maka yang manakah yang akan Anda percaya? Di naskah Kejadian pasal 11 sudah jelas, itu ada 4 kontradiksi di situ tentang Kan'an, Arphaxad, dan umur-umur mereka ketika diperanakan. Jadi dalam hal ini Al-Quran menyebutkan bahwa anak Nuh yang tenggelam dan istrinya yang tenggelam itu adalah betul. Kita bisa buktikan bahwa ketika Kejadian 11 ayat 26, anak-anak Terah adalah Abram, Nahor, dan Haran, cuma 3. Ternyata tiba-tiba di Kejadian pasal 20 ayat 12, Abram memiliki anak lain dari istri yang lain juga. Jadi jangan mau
mengikuti naskah yang sudah banyak kontradiksinya. Jadi dalam hal ini Al-Quran tidak bisa disalahkan. Justru Al-Quran dalam hal ini sedang berfungsi adalah untuk meluruskan, membenarkan, atau mengoreksi kesalahan-kesalahan di kitab sebelumnya. Di Al-Quran sendiri disebutkan bahwa anak dan istri Nuh mati tenggelam. Dan sudah saya buktikan di kitab Kejadian bahwa kadang-kadang istri yang kedua itu tidak disebutkan. Yang disebutkan biasanya istri dari yang pertama. Jarang ada istri yang kedua disebutkan. Ini di Kejadian pasal 11 ayat 26 jelas disebutkan bahwa Terah hanya memiliki istrinya satu dan memiliki anak 3. Sedangkan di Kejadian pasal 20 ayat 12 terbukti bahwa Terah memiliki anak lain dan memiliki istri yang lain. Nah, sekarang tinggal Anda mau percaya yang mana? Yang banyak kontradiksinya atau yang meluruskan atau membenarkan atau mengoreksi kesalahan-kesalahan ini? Jika para penafsir Al-Quran menyebutkan bahwa di situ anak di situ adalah Kan'an, ini tidak bisa disalahkan karena ada cerita di kitab Kejadian pasal 38 ayat 6 sampai ayat 10 bahwa jika istri kakaknya jika kakaknya memiliki istri terus kakaknya itu meninggal, maka adik dari kakaknya itu harus menikahi istri dari kakaknya itu untuk melanjutkan keturunan dari kakaknya itu. Kita lihat di pasal Kejadian 38 ayat 6 sampai ayat 10 yang artinya, sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda ini adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunannya, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Sela itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Dari Kejadian pasal 38 ayat 6 sampai ayat 11 ini bisa ditarik kesimpulan, jika anaknya Nuh yang bernama Kan'an itu meninggal, tenggelam, maka saudara-saudaranya yang harus bertanggung jawab untuk menikahi istri-istri dari Kan'an itu. Nah, dalam hal ini jika disebutkan bahwa Kan'an adalah anaknya anaknya Ham, dan Kan'an adalah anaknya Arfaksad, maka tidak salah jika Arfaksad adalah anak Nuh. Nah, jika Arfaksad adalah anak Nuh dari istri lainnya, maka dia berhak untuk menikahi istri dari Kan'an yang tenggelam itu. Maka ketika Arfaksad memiliki anak, maka diberilah nama dia Kan'an sesuai nama suami pertama istrinya itu yang meninggal, yang tenggelam. Dan begitupun pula jika Ham adalah anaknya Nuh, maka dia pun berhak untuk menikahi
istrinya Kan'an. Maka ketika Ham memiliki anak dari bekas istri saudaranya itu, maka dikasih nama Kan'an sesuai dengan nama anak Nuh yang tenggelam. Itu sebagai bukti bahwa Kan'an lah yang memiliki keturunan dari istri yang tinggalkannya itu, yang dinikahi oleh saudara-saudaranya. Jadi terbukti jika Nuh sesuai dengan cerita Terah tadi memiliki istri yang lain dan memiliki anak yang lain. Dan sudah saya buktikan bahwa di leksikon Ibrani atau kosakata bahasa Ibrani, Arpaksad selain disebut sebagai anaknya Sem, dia juga adalah anaknya Nuh. Meskipun tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa Arpaksad adalah anaknya Nuh, tetapi di kosakata Ibrani disebutkan bahwa Arpaksad adalah anaknya Nuh. Jadi kesimpulannya dalam hal ini adalah Al-Quran benar. Dan pasal Kejadian 10 dan Kejadian 11 terbukti banyak kontradiksi. Artinya Al-Quran sedang mengoreksi kitab-kitab sebelumnya. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.